Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali ya. Jadi di video kali ini aku kembali lagi mencukur rambut orang tua ya, bapak-bapak dengan usia sekitar berapa ini ya, 65 tahunan lah, segitu sekitarnya. Oke, jadi bapak-bapak ini sudah berlangganan cukup lama ya teman-teman di tempat aku ya. Jadi sudah bertahun-tahun ya. Dan ini rambutnya sudah full putih ya teman-teman. Jadi walaupun beliau sudah lansia, tapi rambutnya tuh masih tebal ya, masih lebat, belum ada yang botak gitu ya. Cuman memang udah pada putih semua sih. Oke, dan ini aku cukur pendek ya, cepak atau bros ya. Nah seperti ini. Jadi untuk bagian bawahnya aku menggunakan nomor 0 dengan tuas ke depan gitu ya. Nomor 0 dengan tuas ke depan supaya tipis habis gitu. Jadi tipisnya tuh nggak terlalu habis sih sebenarnya, ini masih ada sisa rintik-rintik ya. Kecuali kalau kita menggunakan trimmer atau razor, silet atau shaver ya mungkin pasti tipis habis. Tapi di sini saya tidak menggunakan trimmer, razor atau shaver ya. Aku cuma menggunakan clipper. Nah seperti ini. Jadi tipis tapi masih ada sisa-sisa ya. Karena sebenarnya kalau tipis seperti ini sama tipis silet itu nggak terlalu beda jauh ya. Kalau di kampung itu nggak terlalu tahu gitu. Yang dia tahu tuh udah tipis gitu. Jadi nggak terlalu banyak permintaan, terlalu banyak syarat gitu loh. Kalau orang kampung itu yang penting udah dipotong ya udah gitu. Memang kebanyakan orang kampung itu simple ya, apalagi kalau udah usia segini ya, yang penting dicukur gitu aja. Jadi aku itu kalau menemukan atau kedatangan pelanggan yang sudah usia lansia seperti ini tuh enak gitu. Dicukur tuh nurut aja gitu, nggak banyak permintaan, nggak banyak persyaratan, yang penting rapi gitu aja. Bahkan ketika dicukur itu ya teman-teman, si bapak ini itu kadang nggak pernah melihat ke kaca, dia cuma nunduk ke bawah gitu aja, nunduk sambil memejamkan mata gitu. Nah nanti melihatnya di kaca tuh pas udah jadi. Dan kalaupun udah jadi pun nggak terlalu nggak terlalu kok jadinya gini, kok jadinya enggak. Yang penting kalau udah terlihat rapi itu dia langsung suka gitu. Nah enaknya tuh seperti ini. Beda kalau kita dapat pelanggan yang masih muda atau anak sekolah gitu kan, dia pasti banyak permintaan gitu ya, pasti minta di begini begitu, begini dipeleret apa segala macem ya. Jadi nggak semuanya kalau orang tua kan simple ya. Ya ada kalanya kita dapat yang simple, ada kalanya dapat yang ribet gitu ya. Oke, nah seperti ini udah hampir cukup selesai ya. Dan buat pemula pasti langsung paham ya, karena ini sangat mudah sekali. Untuk yang nomor bagian atas ini aku menggunakan sepatu ukuran nomor 3. Dan untuk bagian samping atas ini aku gunakan nomor 2 dulu, untuk menghilangkan garis batas ya, untuk memudahkan. Nah setelah itu aku gunakan 0 clipper dengan tugas ke belakang ya. Ini aku mulai hilangkan garis batasnya nih. Nah seperti ini langsung aku hilangkan. Dari nomor 2 langsung aku gunakan ukuran nomor setengah atau 0,5 untuk menghilangkan garis batas. Nah seperti ini. Setelah garis batasnya selesai, langsung lanjut aku kerik ya. Ini aku kerik atau keroknya itu hanya bagian bawahnya aja, bagian pinggir-pinggirnya aja, supaya rambut-rambut kecil itu pada hilang ya. Jadi terlihat semakin rapi gitu. Karena memang kalau tidak dikerok itu kurang rapi ya kalau menurut aku ya hasilnya ya. Jadi memang harus dikerok supaya lebih rapi gitu ya. Oke, dan langsung aku kerok. Untuk pertama-tama aku kerok bagian jambangnya dulu. Nah seperti ini. Aku gosok ke bawah, habis itu langsung aku gosok ke atas untuk membuat lebih mepet lagi gitu. Nah seperti ini untuk bagian
atas kuping, belakang kuping juga jangan lupa dikerok juga ya. Untuk bagian belakangnya juga jangan lupa kita kerok supaya lebih rapi ya. Jadi pas mengerok ini jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman ya. Kadang kan ada yang ketinggalan lupa atau bagaimana, mungkin yang bagian belakang tidak dikerok, karena memang kalau tidak dikerok pun itu perbedaannya tidak beda jauh ya, tidak terlalu signifikan ya. Jadi cuman kalau dilihat dari jarak dekat aja itu perbedaannya baru terlihat itu. Tapi kalau dilihat dari jarak jauh, dari jarak 5 meter atau 10 meter itu nggak terlihat. Cuman kalau dari jarak berapa ya, 50 cm mungkin, jarak dekat banget itu baru terlihat ini nggak dikerok, ini kurang rapi gitu ya. Tapi kalau dari jarak jauh itu nggak bakal terlalu kelihatan kok. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat yang baru mengikuti video ini jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman bisa terus mendapatkan video-video aku yang baru ya, supaya bisa belajar dengan menonton video ini. Dan buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah mendukung channel ini sampai berkembang sampai sejauh ini ya. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya, jangan pernah menyerah gitu ya. Karena sesungguhnya keberhasilan seseorang itu adalah bukan berarti dia mampu menyelesaikan sebuah sesuatu dari start menuju finish gitu ya. Tapi kalau kita tidak menyerah di tengah jalan, kita terus bertahan walaupun halangan dan rintangan dan badai terus menerpa, tapi kita mampu bertahan, nah itu sebetulnya kita sudah berhasil gitu. Tapi berhasilnya bukan 100% tapi masih 50% ya, tapi sudah bisa dikatakan berhasil. Bahkan kalau menurut aku, orang yang tangguh itu bukan orang yang mampu menyelesaikan sesuatu dari start ke finish, tapi orang tangguh adalah orang yang mampu bertahan bagaimanapun keadaannya, tapi dia tetap bertahan dan tetap konsisten menjalankan sesuatu tersebut walaupun berat, walaupun sakit, walaupun pahit gitu. Dan itulah orang yang berhasil, orang yang tangguh. Oke, jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah ya. Apapun resikonya, kita harus tetap bertahan apabila sesuatu itu memang baik. Oke, dan video ini aku persembahkan khusus untuk kalian teman-teman semua yang masih pemula ya. Aku ingin kalian juga bisa, aku ingin berbagi ilmu kepada kalian, dan aku ingin ilmu yang aku miliki itu bermanfaat buat kita semua ya. Karena memang ilmu itu kan harus disebarkan gitu ya, harus diamalkan ya, supaya bermanfaat buat orang lain dan bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mari di sini kita belajar bareng. Jadi aku pun di sini masih belajar dan tetap belajar dan terus belajar ya. Karena sesungguhnya belajar itu tidak ada batasannya ya. Sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Belajar sabar, belajar sopan sama orang gitu ya. Karena potong rambut itu kan, kalaupun kita sudah bisa memotong rambut, tentunya kita akan ada pembelajaran lagi yang harus kita pelajari ya. Kita harus lebih sopan sama orang, harus lebih ramah sama orang gitu loh. Harus bisa memahami seseorang, harus bisa sabar, melatih kesabaran. Contohnya kalau kita sedang memotong anak kecil terus rewel gitu kan, kita harus sabar ya. Dan itu kita harus belajar lagi gitu. Yang tadinya kita sikapnya nggak sabaran, kesabarannya mungkin setipis tisu. Nah, kita kesabarannya harus dirubah menjadi setebal setebal kayu gitulah. Yang tadinya setipis tisu sekarang setebal kayu. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat, dan kini aku ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.